kelompok 4 akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yuk belajar lebih lanjut. Ada 4 aspek utama yang terjadi di Indonesia setelah merespon kolonialisme dan imperialisme. Antara lain yaitu ekonomi dan politik, sosial dan budaya, seni dan sastra, serta pendidikan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan pemerintahan Hindia Belanda. Perlawanan terhadap Portugis dibagi menjadi 3. Yang pertama, perlawanan terhadap Sultan Ternate. Yang kedua, perlawanan terhadap Kesultanan Demak. Yang ketiga, perlawanan Kesultanan Aceh. Yang pertama, ada perlawanan terhadap Sultan Ternate. Kebijakan monopoli perdagangan bangsa Portugis membuat Sultan Hairun memimpin perlawanan terhadap rakyat Ternate. Di bawah kepemimpinan Sultan Babulan inilah Kesultanan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Yang kedua, ada perlawanan Kesultanan Demak. Bangsa Portugis juga melakukan praktik monopoli perdagangan mereka di Malaka pada tahun 1527. Ada ekonomi dan politik. Bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Sultan Iskandar pada tahun 1607 sampai 1639, Aceh memperkuat angkatan laut dan kapal serta pasukan gajah. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis di Malaka, namun penyerangan tersebut belum berhasil mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, ada perlawanan Kesultanan Aceh. Perkembangan Aceh diancam oleh Portugis sehingga melakukan serangan yang dipimpin oleh Henriques dan De Souza. Pemimpinan Sultan Babulan inilah Kesultanan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Ke sekolah itu nyari apa, Mas? Nah, aku sih golek rai, Mas. Perlawanan terhadap VOC. 1. Perlawanan Kesultanan Mataram. Awalnya, hubungan Kesultanan Mataram dengan VOC berjalan dengan baik, sampai-sampai Kesultanan Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng sebagai kantor perwakilan dagang di wilayah Jepara. Sultan Agung pun mulai menyerang VOC pada tahun 1628. Tapi, serangan pertama ini gagal dan mengakibatkan 1000 prajurit Mataram gugur. 2. Perlawanan Kesultanan Goa. Perlawanan Kesultanan Goa dimulai dengan pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Perang Makassar pun pecah karena pelucutan dan perampasan armada tersebut. Perang Makassar berlangsung selama 3 tahun dari tahun 1666 sampai 1669. 3. Perlawanan Kesultanan Banten. Perlawanan Kesultanan Banten dimulai karena persaingan dagang dengan VOC dan gangguan VOC terhadap politik kerajaan Banten. Sultan Ageng kemudian menyerang kapal-kapal VOC yang ada di perairan Banten serta wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Batavia seperti peperangan di daerah Angke dan Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Hindia Belanda. 1. Perlawanan terhadap rakyat Maluku. Perlawanan terhadap rakyat Maluku ini dikarenakan takutnya serangan dari Belanda. Namun pada tahun 1813 terjadilah Belanda menyerang rakyat Maluku. Perlawanan terhadap rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Palembang ini dipimpin oleh Sultan Baharudin.
Belanda ingin menguasai Palembang karena memiliki strategis yang baik dan juga memiliki barang yang banyak. Sosial budaya ini memiliki konsentrasi antara Ratu Adil. Ratu Adil memiliki harapan terhadap struktur lama dan memiliki munculnya zaman kemas. Gerakan tanah di atas pati kelut. Pada sepanjang tahun 1913 terjadinya kerusuhan di wilayah Panaruka yang melibatkan antara petani dan pekerja yang memiliki kolonial yang lain. Dan adapun dari pemerintahan dan perkebunan memiliki pihak gerakan mekanisme. Gerakan mekanisme ini disebut juga dengan gerakan mekanistik, yaitu gerakan yang berhadapan langsung dengan Ratu Adil atau Imam tahun 1907, yaitu gerakan di Kediri yang dipimpin oleh Dr. Mojo. Ia merencanakan tentang penggolakan keadilan. Pada tahun 1918, yaitu adapun dukun dari keturunan Sultan Hamengkubuwono V yang mengaku sebagai Imam Mahdi atau Ratu Adil. Gerakan Samin ini disebut juga dengan pergerakan Samin atau Saminisme, yaitu suku yang ada di Indonesia yang dibuat oleh masa kolonial. Seni sastra yang pertama dari Edward Dawes Dekker atau yang disebut juga dengan Max Havelaar pada tahun 1860. Ia memiliki karya-karya, namun terdapat karya yang sangat menonjol pada masa kolonial, yaitu masa tanam paksa yang ada di bumi putra, dari Mas Marco Kartodikmo, yaitu Staden Hijau pada tahun 1919. Karya-karyanya ini yang memiliki bacaan-bacaan liar dan ada di dalam balai pustaka.